Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya selaku pimpinan selaku murid pesantren Al-Munawwar, melebihi kebahagiaan bisa berjumpa dengan antum semua, para penuntut ilmu syar'i, para pejuang dakwah masa depan insyaallah. Dan tentunya seperti yang saya sampaikan pada subuh tadi, saya yakin antum semua hadir atau datang dari rumah benar-benar yang mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menuntut ilmu, ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain. Di kesempatan pagi ini, hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan visi atau tujuan daripada pesantren kita. Ya, adik-adik bisa baca kan? Ada tulisan di sana sebelum dilepas. Sekarang sudah dilepas ya. Tapi sempat baca nggak isi pesantren? Siapa yang sempat baca? Oh, masih ada, terhalang ya. Masih ada di sini ya. Ada yang hafal nggak? Ada yang pernah baca dan menghafalnya? Tujuan pesantren ini apa? Mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlussunnah dan berakhlak karimah, akhlak mulia. 3 hal. Yang pertama, mencetak kader penghafal Al-Quran. Maka antum paham keberadaan antum di sini untuk menghafal Al-Quran. Dan tidak hanya menghafal saja tentunya, tetapi mempelajari, memahami, setelah itu menghafal dan kemudian mengamalkan. Tidak mungkin antum bisa menghafal Al-Quran jika antum tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Betul atau tidak? Maka ya walaupun antum sudah lulus tes membaca Al-Quran ketika masuk di sini, bacaan antum harus diperbaiki sampai benar-benar sesuai dengan standar kaidah tajwid, agar hafalannya nanti benar. Ya, harus diperbaiki bacaannya dulu supaya sesuai dengan kaidah tajwid. Karena hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah, wal akhdhu bit tajwidi haqqun lazimun man lam yujawwidil Qur'an. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib hukumnya. Antum nggak bisa seenaknya baca Al-Quran, letak bluetooth, nggak enak didengar, nggak bisa, tak boleh. Harus baca Al-Quran itu sesuai tajwid, yang pastinya ketika dibaca sesuai tajwid enak untuk didengar. Kalau bacaan Quran tidak enak, satu halaman aja udah capek, sudah lelah. Tapi kalau enak, berhalaman-berhalaman antum akan merasa nyaman. Demikian juga kalau jadi makmum. Kalau imamnya sesuai dengan tajwid, bacaannya bagus, enak gak? Jadi makmum
ilmunya. Kalau tidak, maka nyaman juga. Jadi antum harus punya target belajar di sini, bisa baca Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Makharijul hurufnya diperbaiki. Ya, ada berapa makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf ada berapa? Ada 17. Nah, terus pelajaran. Ada dari jauh, ada dari faizun dan lain sebagainya. Apa itu nanti dipelajari di sini? Ya, antum belajar tajwid, kemudian praktekkan baca Qurannya sesuai dengan kaidah tajwid, baru antum bisa menghafal dengan baik dan benar. Yang jadi patokan bukan banyaknya hafalan saja, tetapi benarnya bacaan dan mungkin baca hafalan tersebut. Antum hafal 1 juz tapi sesuai dengan tajwid itu lebih banyak daripada belasan juz tapi tidak sesuai dengan tajwid. Maka antum harus perhatikan betul-betul bacaan antum nanti. Ketika belajar sungguh-sungguh, mau diperbaiki supaya baik dan benar bacaannya. Kemudian antum juga harus belajar mana-mana dari ayat Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah yang tidak mungkin salah, akan senantiasa antum rindukan kalau hati antum bersih. Sebagaimana perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Idza tawrat qulubukum ma syabihat min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus selalu itu. Maka harus paham ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana caranya? Al-Quran diturunkan dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahami. Maka antum harus belajar bahasa Arab dengan penuh semangat di pesantren ini supaya bisa memahami Al-Quran. Dan Umar bin Khattab mengatakan, "Ta'allam al-Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Pelajari bahasa Arab karena itu bagian daripada agama kalian. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "La sabila fil dhabti hadzal din illa bi dhabti lisan al-arab." Tidak ada jalan untuk memahami agama ini kecuali dengan memahami bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah pakai bahasa Arab. Antum harus semangat belajar bahasa Arab. Bisa bicara, bisa mendengar, bisa menulis, ya, bisa mencatat, bisa bicara, bisa menerang. Kemudian bisa menulis, bisa mengungkapkan secara lisan maupun secara tulisan. Dan tentunya harus bisa membaca, di antaranya membaca Al-Quran yang dengan bahasa Arab tersebut antum baca ayatnya, antum paham maknanya. Jangan sampai antum baca Quran antum nggak ngerti artinya. Antum dengar imam baca Quran antum nggak paham maknanya. Kenapa nggak paham? Karena nggak ngerti bahasa Arab. Maka antum harus belajar bahasa Arab. Ya, mencetak ada menghafal Al-Quran, menjadikan Al-Quran di dada kita. Jangan sampai Al-Quran ketinggalan, kita nggak bisa baca Quran. Dimanapun kita berada, Al-Quran ada bersama kita. Atau sungguh-sungguh menghafal Quran. Tidak ada otak yang lemah, nggak ada. Tidak ada hafalan yang lemah, nggak ada. Yang ada adalah otak dan hafalan yang terlatih dan yang tidak terlatih. Kalau antum
insya Allah akan lebih cepat menghafal dan mudah. Awalnya sehari mungkin 1 ayat, besoknya sehari 2 ayat, besoknya 3 ayat, lama-lama 1 halaman 1 hari bisa. Lama-lama 2 halaman 1 hari bisa, insya Allah. Jadi kan tidak ada hafalan yang lemah, yang ada hafalan yang terlatih dan hafalan yang belum terlatih. Kalau antum belum terlatih menghafal, di sini tempat untuk berlatih menghafal. Antum hafal Al-Fatihah enggak? Masya Allah, keren banget. Bisa hafal Al-Fatihah. Sekarang saya tanya, apa bedanya ayat Al-Fatihah dengan ayat yang lain? Al-Fatihah antum hafal karena sering dengar, sering antum baca. Ayat yang lain, kalau antum sering dengar, kalau antum sering baca, insya Allah akan hafal. Kalau antum bisa hafal Al-Fatihah, berarti bisa menghafal 30 juz Al-Quran semua, insya Allah. Yakin? Yakin. Siap menikah dan menghafal Al-Quran? Bagi yang mahir baca Quran, kata Rasulullah, al-mahir bil Quran, ma'as-safaratil kiramil barakah. Orang yang mahir membaca Al-Quran dan bersama para malaikat, dan nanti di surga akan memakaikan mahkota untuk para tua kita. Mau? Semangat? Semangat. Jangan lemah. Antum datang ke sini untuk berjihad fisabilillah, belajar, ya sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan gunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Antum fokus di sini belajar. Ada saatnya bermain betul, ada saatnya istirahat betul, tetapi ada waktunya. Ketika fokus. Ya, siap? Siap. Yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini para santri yang belajar di sini memiliki akidah yang lurus, keyakinan yang kuat dalam hatinya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa namanya? Siapa sebelahnya? Coba dibangunkan. Siapa namanya? Irsyad. Yang kencang? Enggak, saya mau dengar dulu. Yang kencang? Kurang kencang? Lebih kencang? Lebih kencang? Lebih kencang? Laki-laki usia kencang? Kisaki? Kisaki? Baik, suaranya dikeluarkan. Semangat, ya, supaya hilang ngantuknya. Kisaki, apa itu akidah? Secara bahasa ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Ya. Adapun secara istilah adalah keyakinan yang teguh yang tidak diingkari keraguan sedikit pun bagi pemiliknya. Enggak goyah, mantap dengan keyakinannya dan tidak ada sedikit pun keraguan. Contoh saya tanya, Allah ada berapa? Yakin enggak? Kenapa bisa yakin? Tahu dari mana Allah satu? Tahu dari mana? Al-Quran. Apa dalilnya? Apa? Apa dalilnya? Allah satu? Barakallahu fiik. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ya satu. Kita belajar akidah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya, dari Al-Hadis yang sahih, di mana dalam Al-Quran disebutkan Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Maka kita yakini Allah satu. Dalam ayat yang lain, "Lau kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata." Kalau seandainya ada Tuhan lain selain Allah, Allah selesaikan hancur binasa.
rebutan. Yang satu pengen siang, yang satu pengen malam, pelik. Karena satu yang mengatur alam semesta ini, yang menguasainya, yang menciptakannya, ya maka alam semesta ini teratur. Maka kita belajar akidah sesuai Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat, tabi'in. Belajar akidah dengan dalil. Apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari Sunnah harus kita terima, harus kita jadikan pegangan dan keyakinan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini akidah yang benar-benar nempel. Tidak sedikit orang yang murtad, tidak sedikit orang yang meninggalkan agama. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki akidah yang kuat. Maka di pesantren ini, ikhwan sekalian, kita akan belajar akidah yang sahih sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pakai dalil, harus berdasarkan dalil. Karena perkara akidah ini tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Misalnya, ada yang tahu nggak Allah di mana? Apa dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya, Allah berfirman dalam surat Taha ayat 5, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah mengabarkan bahwa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tinggi di atas arsy. Allah mengatakan demikian, kita pun berkeyakinan demikian. Apa yang dikabarkan dalam Al-Quran kita percaya, apa yang dikabarkan dalam As-Sunnah kita percaya. Terus silau. Ya. Jadi ini akidah Al-Sunnah yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Harus kita pegang teguh. Kemudian berakhlak karimah, ini yang paling penting juga. Rasulullah bersabda, "Inna bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak manusia. Maka akidah yang benar, ya, harus dibuktikan dengan akhlak yang baik. Kenal besar jika seseorang mengaku akidahnya benar tapi akhlaknya buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akidah bukan? Akidah kan? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Termasuk akhlak yang baik dan bicara yang baik. Bicaranya baik-baik aja. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada ghibah, jangan ada namimah, jangan ada fitnah, jangan ada kata-kata kotor yang tidak layak untuk dibicarakan. Siapa yang akidahnya lurus, beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik atau dia. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah nggak beriman. Siapa? Man kana jarum la yaman bawahillah. Orang yang tetangganya enggak aman dari gangguannya. Artinya kalau memang benar beriman, tetangga harus merasa aman dan nyaman. Antum punya tetangga nggak? Siapa tetangga? Di rumah ada, di sini ada tetangga nggak? Ada. Teman-teman antum tetangga semua. Teman kamar tetangga bukan? Sebelah kamar tetangga bukan? Mereka yang harus antum jaga. Antum nggak boleh mengganggu mereka. Mereka nggak boleh terganggu dengan antum, dengan suara berisik, dengan perbuatan atau perkataan yang bisa mengganggu mereka. Waktu tidur siang hati-hati jangan berisik. Waktu tidur malam hati-hati jangan berisik. Waktu belajar jangan mengganggu mereka. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Demi Allah nggak beriman yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguan. Ada orang-orang terganggu, berarti keimanan kita ini kurang sekali. Al-Muslim, kata Rasulullah
salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang saudara muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Antum gak boleh mengganggu siapapun di sini. Tidak boleh. Siapa yang mengganggu di sini dilaporkan agar dinasihati. Agar dinasihati, agar ditegur. Dan jika tidak bisa diarahkan, tidak bisa dinasihati, maka mereka yang suka mengganggu saudaranya, apalagi sampai membuli, menyakiti, meledek, menghina, mencela, ya, maka kita akan kembalikan ke orang tua yang tidak bisa dihina di sini. Tidak boleh untuk menyakiti saudara dengan lisan dan perbuatan. Inilah arti dari mencetak ada penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlussunnah dan berakhlak karimah. Maka antum keluar, insya Allah, jika sudah lulus nanti, hafalan antum insya Allah 30 juz. Mungkin antum paham maknanya, antum memiliki akidah yang lurus dan dibuktikan dengan akhlak yang mulia kepada sesama, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman-teman, dan kepada siapa. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai bekal di MPLS ini, dan antum pegang erat-erat tujuan kita, visi pesantren ini, mencetak kader penghafal Al-Quran. Kalau antum malas menghafal Al-Quran, berarti antum keluar daripada tujuan yang berakidah Ahlussunnah dan berakhlak karimah. Jaga iman antum, jaga akhlak antum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan enggak dari adik-adik sekalian? Jadi semua yang diajarkan di sini insya Allah berdasarkan dalil. Kalau ada yang ingin bertanya tentang dalil pun jangan sungkan. Ustadz, ini dalilnya apa? Karena segala sesuatu harus berdasarkan dalil dalam perkara agama. Ya termasuk tata cara ibadah. Kalau antum ragu ini dalilnya apa Ustadz? Biarkan tahu dalilnya apa. Entah dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Ya saya kira cukup ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Saya tutup. Saya nanti dilanjutkan dengan Ustadz Ruby. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.